Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan dan mencontohkan bagaimana cara melakukan terapi yang mudah dengan metode Sujok untuk penyakit asma. Baik, kita mulai saja. Oke, video ini adalah video yang disisipkan di dalam buku panduan terapi mudah untuk penyakit asma. Nah, buku ini merupakan sebuah buku yang disusun melalui menyesuaikan dengan metode pengobatan Sujok untuk penyakit asma ini. Nah, sebelumnya dalam buku ini juga ada jadwal terapi di mana teman-teman eh, disarankan untuk melakukan terapi ini secara rutin dan disiplin. Jadwal terapinya adalah pertama di hari ke-1, hari pertama itu teman-teman di pagi hari adalah lakukan olahraga ringan selama 30 menit atau sampai 1 jam. Olahraganya boleh jalan kaki, boleh itu, cuman boleh yang lainnya. Yang jelas lakukan selama 30 menit nonstop seperti itu. Kemudian lakukan terapi warna itu dilakukan sepanjang hari. Apabila pudar itu diwarnai lagi. Kemudian terapi sistem cakra kita menggunakan magnet di cakra-cakra yang ada di tangan. Kemudian terapi sistem meridian itu merupakan eh, terapi yang dilakukan di meridian biolnya Sujok seperti itu. Kemudian untuk malam hari kita melakukan terapi sistem cakra lagi dan kemudian disambung dengan terapi biji yang dilakukan selama tidur malam. Jadi sebelum tidur kita pasang bijinya, kemudian setelah bangun tidur kita lepas bijinya seperti itu. Nah, di hari kedua adalah sama pagi pagi olahraga selama 30 menit, kemudian terapi warna sepanjang hari, kemudian terapi sistem cakra 1 jam, kemudian nail terapi 1 jam di ini merupakan perbedaan ya. Kalau yang hari pertama ada sistem meridian, yang hari keduanya kita menggunakan nail terapi. Kemudian untuk malam malam harinya sama terapi sistem cakra 1 jam dan terapi biji lakukan selama tidur malam. Nah, untuk hari ganjil itu gunakan hari ke-1, hari genap gunakan hari ketiga. Jadi pada saat ke-1, hari ketiga, hari kelima, hari ketujuh, itu teman-teman gunakan treatmentnya atau jadwalnya seperti terapinya seperti yang hari ke-1. Lakukan ini selama 15 hari atau 2 pekan. Apabila sudah merasa ada perbaikan, maka boleh dihentikan atau bisa dilanjutkan karena ini terapi yang aman, bisa dilakukan terus-terusan seperti itu. Baik, kita mulai aja bagaimana cara terapinya. Oke, yang pertama adalah terapi warna. Kita menggunakan warna coklat. Itu kita lakukan terapi warna ini di saluran eh, sistem pernafasan kita. Karena asma memang ada di sistem pernafasan ya, seperti itu. Nah, saya akan berikan contoh bagaimana caranya. Oke. Nah, yang pertama kali adalah teman-teman lakukan pemijatan atau pemanasan dengan menggunakan ring energi ini seperti ini. Nah, karena kita lakukan terapi ada di ruas pertama dan di ruas kedua, ruas pertama dan ruas kedua di jari, berarti di ruas pertama dan ruas kedua, maka di sini akan kita lakukan pemanasannya. Nah, caranya adalah masukkan ringnya ini, kemudian tahan dengan jari telunjuk dan jari tengah, kemudian naik turunkan seperti ini. Lakukan ini selama 1-2 menit. Untuk ruas pertama, kemudian juga di ruas kedua. Lakukan juga sama 1-2 menit. Gunanya apa? Gunanya agar terapi apa yang kita lakukan perbaikan gitu kan akan mendapatkan hasil yang lebih optimal gitu. Nah, apabila sudah teman-teman bisa langsung mewarnainya dengan warna coklat. Nah, teman-teman bisa menggunakan pewarna apapun seperti itu, dari spidol, dari pulpen seperti itu. Nah, teman kalau saya menggunakan spidol khusus ya dengan tintanya adalah tinta yang tanpa alkohol, tanpa zat-zat berbahaya sehingga pada saat kita gunakan di anak kecil nggak sengaja masuk ke mulut itu aman. Oke. Nah, sebelum itu karena ini merupakan contoh, maka saya akan menggunakan plester dulu untuk melindungi tangan saya. Tapi ntar teman-teman lakukan langsung di kulit tangan ya, kulit jari ya seperti itu. Saya ini agar warnanya tidak mempengaruhi saya secara langsung. Oke, ini saya lapisi dulu. Jadi kalau teman-teman nanti tetap langsung di jari, bukan di plester seperti ini. Oke, nah ini garis ruasnya ya seperti ini.
Nah, yang lakukan setelah kita tadi pemanasan, maka langsung warnai coklat seperti ini. Di area pertama, di area ruas pertama, ini adalah area untuk saluran pernafasan. Kemudian di area kedua, itu untuk paru-paru dan sambungan dari saluran pernafasan itu. Oke, jadi kita warnai warna coklat, itu kita gunakan selama ada sinar matahari ya, jadi dari pagi hari sampai sore hari atau menjelang malam, silahkan. Oke, nah kemudian kita lanjut untuk yang apa? Untuk yang terapi biji. Nah, saya lepas dulu. Untuk terapi biji ini sama di ruas satu dan ruas 2 juga ya. Nah, ini digunakan sebelum tidur. Nah, sebelum tidur malam, sebelum dipasang jari tetap sama. Kita gunakan wajib ya, kita gunakan pemanasan dulu seperti ini. 1-2 menit. Kemudian di ruas keduanya 1-2 menit juga. Oke, nah kemudian kita akan menggunakan biji habatus sauda untuk melakukan perbaikannya. Nah, ini saya gunakan plester gitu kan agar mudah untuk menempelannya. Teman-teman, ini saya menggunakan mikropor, maaf. Nah, teman-teman bisa menggunakan plester, bisa menggunakan apa bahan-bahan lain, selotip juga boleh untuk melakukan ini ya. Nah, ini biji habatus sauda, gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman punya biji habatus sauda, lebih apa saya sarankan teman-teman menggunakan botol yang mulutnya kecil ya. Agar apa? Agar teman-teman mudah untuk melakukan terapinya. Seperti ini saya beri contoh. Ini tinggal ditutupin di mulut botolnya, kita balik, maka dia akan nempel seperti ini. Nah, ini tinggal digunakan saja. Gunakan apa ya? Sesuai dengan kebutuhan areanya. Karena kita membutuhkan di ruas pertama, maka kita butuh segini ya. Nah, ini langsung tempel seperti ini. Nah, sip. Ini udah ruas pertama sudah ditempeli oleh biji habat soda. Kemudian yang ruas kedua, karena ruasnya lebih luas daripada ruas pertama, maka agak lebih panjang, agak lebih ininya. Kemudian kita tempelinya mungkin 4 kali ya, 4 areanya. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, jadi apa lebih luas ya, itu lebih banyak ininya, sehingga pada saat kita tempel, nah tertutup semua. Oke. Nah, ini yang kita lakukan, kita tempel seperti ini untuk area paru-paru dan saluran pernapasan. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk terapi bijinya. Oke. Nah, teman-teman, eh, untuk yang masih awam seperti itu silahkan lakukan terapinya dengan terapi warna dan terapi biji ini. Efeknya eh, sangat baik untuk penyakit asma ini seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang sudah mempelajari sujok dengan lebih dalam seperti itu, eh, maka teman-teman bisa lakukan terapi tambahannya, yaitu nail terapi, terapi cakra, dan terapi meridian. Nah, di video ini saya juga akan mencontohkan bagaimana cara melakukan terapi tambahan tadi. Nah, bagi teman-teman yang belum belajar sujok, namun ingin belajar bisa apa menghubungi nomor yang ada di buku ya. Dan juga apabila yang ingin apa melakukannya dengan terapi tambahan itu saya akan saya akan mencontohkannya juga di sini, jadi silahkan lakukan. Oke, sekarang kita lanjut ke yang terapi tambahannya. Oke, terapi tambahannya nanti ada nail terapi, ada terapi sistem cakra, dan ada terapi sistem meridian. Oke, nah ini untuk nail terapi. Nah, untuk nail terapi kita menggunakan magnet spin namanya. Magnet spin itu seperti ini. Dia bulat bentuknya, dia punya dua sisi, sisi yang warna silver dan sisi yang warna merah seperti itu. Oke. Nah, untuk kasus asma, maka kita akan menggunakan nail terapi kuku yang mencerminkan organ paru-paru, yaitu di telunjuk kaki kanan. Nah, saya mencontohkan dengan tangan, tapi nanti teman-teman lakukan di kuku kaki kanan ya, seperti itu. Oke. Cara penempelannya seperti apa? Kita ambil mikropor juga atau selotip atau apa namanya plester boleh teman-teman lakukan itu. Nah, kemudian tempel. Nah, karena kita lihat dibutuhkannya adalah yang warna silver yang terlihat, maka
warna merah ini yang akan menempel di kuku. Maka kita tempel di kuku telunjuk kaki kanan. Seperti ini. Ini adalah tempat dari eh, organ eh, paru-paru. Nah, seperti ini. Jadi yang silver yang terlihat, yang merah yang menempel di kuku. Nah, ini kegunaannya untuk menguatkan organ paru-paru. Oke. Nah, ini sudah. Kemudian kita lanjutkan untuk ini lakukan selama 2 jam ya di pagi hari dan di malam hari. Kalau terapi biji tadi gunakan sebelum tidur dan pada saat bangun tidur dilepas. Oke, kemudian kita ke sistem cakra. Nah, sistem cakra sama, kita membutuhkan magnet spin ini, gitu kan? Nah, kita lihat yang pertama kali adalah kita tempelkan yang warna merahnya dulu, yang terlihat. Oke, ini sama saya ambil. Ini kemudian saya tempelkan. Oke, yang pertama kali yang warna merah dulu adalah di kita gunakan tangan kanan ya di ruas kedua ibu jari ya. Oke, tempel di sini dengan sisi yang silver yang menempel di kulit. Sisi yang silver yang menempel di kulit. Sisi yang merah yang terlihat seperti ini. Ya, oke seperti ini. Nah, kemudian yang kedua adalah yang sisi merah yang menempel di kulit ya, sisi silver yang terlihat. Berarti seperti ini. Lokasinya adalah di garis. Ini ada garis, dua garis ini di tengah-tengahnya sini, jadi tegak lurus dari celah antara jari di tengah dan jari telunjuk. Celah turunin, kemudian di tengah pas di sini. Nah, ini adalah posisi dari eh, chakra dryness. Nah, ini kita tonifikasi seperti ini. Oke, ini ya, sama seperti gambar. Nah, nah, ini untuk yang sistem cakra. Kemudian kita masuk untuk yang sistem meridian. Ini digunakan 1 jam di pagi hari. Oke. Nah, ini biasanya kita gunakan di hari ganjil ya. Hari-hari yang ganjil. Oke. Ini saya tutupi lagi dengan tangan saya ya. Agar tidak langsung efeknya ke ini. Tidak langsung efeknya ke tubuh saya. Jadi saya kasih perlindungan dulu. Seperti ini. Oke. Ini saya yang mudah adalah dengan menggunakan warna. Bagi teman-teman yang sudah sudah belajar sistem meridian dan mau menggunakan magnet, silakan. Mau menggunakan jarum, silakan. Oke, saya lepas dulu magnet spinnya. Nah, ini ya sudah. Oke, ini adalah ruas pertama. Garisnya ruas pertama ya, seperti ini. Oke, kita gunakan sama warna coklat. Itu yang pertama, nomor 1 itu ada di eh, titik hitnya dari meridian paru-paru. Kita gunakan meridian paru-paru dan konfirmasi di meridian otak. Oke, nomor 1 di sini kita ketuk 4 kali, 1, 2, 3, 4. Tandai. Nah, ini nomor 1. Kemudian nomor 2 itu di titik dryness dari ruas dari meridian paru-paru. Itu berarti ada di ruas kedua, itu di 2/3 panjang ruas jari ini. Oke, berarti 2/3 di sini kita tutup 4 kali, 1, 2, 3, 4. Nah, ini untuk apa? Di meridian paru-paru kita sedasi hit tonifikasi drainase. Karena ada radang ya di situ ya, maka uh, kita tekan radangnya dengan sedasi hit. Oke, kemudian kita konfirmasi di meridian otak. Berarti ini nomor 3 ya di sini. Jadi panjang ini di tengah-tengah, betul-betul di tengah-tengah, yaitu di sini titik hitnya ya. 1, 2, 3, 4 titik hitnya. Kemudian titik drainase-nya untuk meridian otak. Di sini 1, 2, 3, 4. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, ini adalah terapi warna dengan sistem meridian untuk penyakit asma.
Oke, nah untuk magnet teman-teman bisa lakukan sama, urutannya sama. Di sini sedasi berarti gunakan warna putih, di sini tonifikasi berarti gunakan warna eh, merah. Sini gunakan warna putih lagi, ini sedasi dan ini tonifikasi warna merah seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami, teman-teman bisa melakukan sendiri secara mandiri di rumah, itu kan doa saya dan semoga Allah memberikan kemudahan untuk teman-teman dan juga kesembuhan untuk teman-teman dengan izin Allah. Terima kasih. Saya izin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.